Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Terima kasih buat tim worship dan pujian yang ada. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Di nama Tuhan, sekarang tanggal 15 Desember ya. Terus saya lihat file saya, ternyata saya 17 Desember Pak, setahun. Pada waktu itu Desember yang lalu kami tidak ada ibadah juga, jadi sama hari ini juga kami tidak ada ibadah karena kemarin kami sudah Natal. Terima kasih. Ada yang hadir Pak dari Olympus Pak. Oh iya. Terima kasih. Bapak juga hadir ya? Enggak ya, Ibu aja ya kemarin ya. Maaf kemarin nggak sempat salaman lagi dari Ibu Widya hadir. Terima kasih kehadirannya. Natal kami kemarin sudah terlaksana dengan ya semuanya oleh karena kasih karunia. Teman saya pernah bilang, jangan namanya doang kasih karunia, dia bilang gitu. Tetapi puji Tuhan bahwa sepanjang pelayanan, sepanjang perjalanan di dalam kasih karunia, GSJA kasih karunia, wah luar biasa kasih karunia Tuhan demi kasih karunia Tuhan. Nah saya ingin berbagi sedikit aja, jangan banyak-banyak. Di belakang ada buat Oma, ya buat Oma, ada bingkisan lah buat Oma. Dan masih ada dua bingkisan lagi. Nah, saya ingin bertanya yang laki-laki, siapa? Maaf, karena nanti saya takut tersaingi kalau saya tanya yang paling muda. Jadi saya tanya yang paling senior atau yang paling sudah berumurnya lebih panjang dari saya atau lebih banyak lah. Siapa yang laki-laki? Kira-kira siapa? Ayo ngaku. Siapa? Bu, Pak. Siapa? Antara Bapak ini atau Bapak belakang? Bapak belakang. Siapa namanya Pak? Bapak Barok, maaf. Pak. Berapa usianya Pak? Oh 81, wah luar biasa Bu. Nanti ada bingkisan Pak untuk Bapak ada di belakang. Satu lagi karena saya bawa dua. Sekarang ganti ibu atau wanita yang paling senior atau yang usianya paling banyak. Nah, kecuali jangan Bapak Gembala, Ibu Gembala, Bapak Gembala, Ibu Gembala nggak berlaku karena sudah saya ada bagiannya. Ibu Lina ya. Nah, puji Tuhan. Nanti boleh bawa ada di belakang, nanti nggak usah di foto, ada di belakang nanti bingkisannya boleh dibawa pulang. Nah sedikit aja Pak, 2 aja. Terima kasih. Karena tadi juga nggak bisa bawa mobil dan karena ada akinya swap jadi saya pakai Grab dan tetap saya bawa. Oke, baik. Udah ya bingkisannya dan sekarang kita fokus kepada firman Tuhan. Amin. Ada sebuah tema yang ingin saya berikan pada pagi hari ini yaitu perspektif penyembahan dalam kelahiran Yesus. Perspektif penyembahan dalam kelahiran Yesus. Ini momen-momen Natal, ini bulan-bulan Desember di mana kita mungkin sudah dengungin dengan lagu-lagu Natal, dengan suasana Natal. Nggak tahu sampai tanggal ini, tanggal 15 Anda sudah mengikuti berapa kali Natal, atau mungkin ada yang belum juga, nggak apa-apa, karena Bapak Ibu di gereja setempat ini akan Natal minggu depan minggu depan gitu ya, minggu depan. Jadi ya semangat dan jaga kesehatan pastinya untuk kita boleh bisa, untuk Anda ya, karena saya minggu depan juga nggak bisa hadir juga meskipun nggak diundang. Diundang ya, oh ya kemarin ada yang menyampaikan undangan ya, sudah ada pernikahan yang harus kami hadiri minggu depan, jadi nggak bisa hadir, mohon maaf Pak Ketua. Oke, nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu kita melihat Natal, pada waktu kita fokus kepada Natal, maka saya rindu menyeberangkan atau membagikan kata ini, yaitu penyembahan. Mungkin ada orang mengatakan hadiah, mungkin ada orang apa yang akan kita berikan kepada Tuhan di momen Natal atau apapun juga, sukacita. Dan saya lihat kemarin Bapak Gembala, Bapak Ibu menyampaikan bagaimana seorang gembala, gitu ya. Nah saat ini saya akan lebih soroti kepada para majus, orang-orang majus. Kemarin Bapak Gembala sudah menyampaikan atas
para gembala-gembala yang ada, dan saat pagi hari ini penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang Majus. Kita akan belajar di situ. Nah, karena itu sebelumnya mari kita akan buka kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam Matius 2 ayat 1 sampai 12. Matius 2 Matius 2 ayat 1 sampai 12. Oke, saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, dan begitu seterusnya ya. Kita masih pagi biar kita semangat. Orang-orang Majus dari timur, ayat yang pertama dari Matius pasal yang kedua. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di mana dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat indahnya di timur, dan kami datang menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu ditanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali di mana yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada pula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan selamat hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka bersukacita, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka menyembelihnya melalui jalan lain. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sangat jelas di situ dikatakan bagaimana di ayat yang kedua dikatakan kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ada sebuah motivasi, ada sebuah tujuan. Pada waktu orang-orang Majus ini mendengar ada kelahiran dari seorang yang luar biasa, maka ada sebuah keinginan yang muncul dari hati mereka, yaitu sujud menyembah dia. Lalu yang menarik Bapak Ibu, Herodes mengatakan mengumpulkan semuanya dan bertanya dengan sangat teliti. Meskipun selanjutnya dia katakan, selidiki dengan baik supaya aku juga dapat menyembah dia. Tetapi perhatikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Herodes dimulai dengan kata-kata tadi dikatakan begini. Lalu dengan diam-diam, ayat yang ke-7, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus dengan teliti bertanya kepada mereka. Jadi kalau seseorang atau seorang Herodes bertanya dengan teliti, meskipun di akhirnya dia katakan di ayat yang ke-8, supaya aku pun datang menyembah dia, saya nggak tahu motivasinya benar dia mau menyembah dia atau benar-benar dia hanya ingin mencari saingannya, gitu kan? Wah, ini ada raja nih yang mau lahir, gitu kan? Ada sebuah hal yang ada di hati Herodes dan muncul di situ. Nah, karena itu saya ingin membawa kepada sebuah pandangan, sebuah perspektif orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang
kasih saya percaya orang yang ingin mendiam ada hal yang saya berikan kepada pagi hari ini mengenai menyembah positif. Yang pertama adalah ketaatan. Yang kedua harus semuanya bahwa ya udah kalau saya menyembah di dalam Google muncul menyembah Abraham menyerahkan dia katakan Tuhan baik bisanya bahasa Inggrisnya dikatakan dia Abraham pergi dengan aku ingin kata yang baik dikasih Tuhan harus didasarkan ketaatan. Boleh di dalam Matius 2 ayat 2 tadi yang sudah kita baca, bertanya di manakah dia Raja Budi yang baru dilahirkan itu telah melihat bintang timur dan tidak untuk menyembah. Nah, dalam Kejadian 2 ayat 5 kata di dalam bahasa Inggrisnya yang dibos kami melakukan dasarkan orang yang Anda adalah orang yang tak maka dengan rela, ya, tanpa pasangan, tanpa sekalipun perlu didorong, tetapi orang yang maka tanpa dorongan pun dia akan lakukan. Benar kan? Pada waktu seseorang bekerja dengan sebuah ketaatan, entah itu ada bos, entah itu ada siapa yang melihat, atau entah itu untuk apapun juga, tetapi karena dasarnya taat, maka dia akan melakukan. Nah, demikian menyembah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pada waktu Anda dan saya orang yang ingin menyembah Tuhan, karena kita tahu bahwa Dia sudah lahir, Dia sudah menyerahkan kehidupan kita, maka hidup saya harus dibangun dengan satu kata, yaitu ketaatan untuk selalu menyembah Dia. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa bentuknya? Gitu kan? Di dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 dikatakan penyembahan sebagai orang yang benar adalah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu ya, Yohanes pasal yang keempat, perempuan peristiwa apa? Perempuan apa? Samaria, ya. Perempuan Samaria, dan akhirnya entah itu kan dikatakan itu, oh enggak, saya enggak pergi ke sana, tetapi saya pergi ke gunung ini. Apa dia dikasih Tuhan? Kadang-kadang orang mempersalahkan dengan segala bentuk penyembahan yang ada, tetapi sesungguhnya pada waktu kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya,
entah jungkir balik, entah kamu doa puasa, entah engkau apapun juga, kalau engkau lakukan di dalam roh dan kebenaran, engkau adalah orang-orang yang dicari oleh Tuhan. Ya kan? Kan dikatakan di situ, Tuhan mencari penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Sampai di mana roh kita menyembah Dia, sampai di mana kebenaran hidup kita menjadi penyembahan kepada Tuhan. Amin. Nah, saya akan sangkut pautkan dengan ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di 1 Yohanes 5 ayat 3. Di dalam roh dan kebenaran. Di mana sih Pak kebenaran? Kalau di dalam roh mungkin kita tahu. Kita memuji Dia, kita berdoa, Anda yang punya karunia bahasa roh, Anda berdoa di dalam bahasa roh. Karena bahasa roh itu membangun iman kita. Jadi kalau ada Pentakosta atau kalau ada kerinduan, tidak hanya di hari Pentakosta sih sebenarnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya kan, rindukan untuk bisa minta kepada Tuhan karuniakan karunia bahasa roh. Kenapa? Karena di dalam Alkitab tertulis, bukan pendeta yang mengatakan, ya kan? Bukan pendeta loh Bapak Ibu, ya kan? Kegunaan atau fungsi dari bahasa roh adalah untuk membangun iman. Satu ketika dulu pada waktu saya ingin sekolah Alkitab, pada waktu saya akan sekolah Alkitab tahun 96 Bapak Ibu, saya tidak bisa diantar oleh orang tua karena orang tua pada waktu itu operasi dan banyak hal, dan akhirnya kalau nggak salah saya pergi dengan saudara atau siapa atau dengan mama kalau nggak salah, lupa saya. Dan bahasa roh itulah yang menguatkan, karena setelah saya dibaptis SMA kelas 2 kalau saya dibaptis. SMA kelas 2 saya dibaptis air. Lalu saya ikut di dalam pencurahan Roh Kudus, dan di situ Tuhan berikan karunia bahasa roh. Dan terus saya pakai dari dalam penyembahan dan semua yang ada. Sejak hal itu yang membangun iman kita. Ada hal-hal juga dalam perjalanan rumah tangga, dalam perjalanan kehidupan, kita bisa menaikkan itu sebagai doa kita yang tak terkatakan, ya kan? Amin. Saya percaya Bapak Ibu juga banyak, Bapak Ibu pasti ada juga pergumulan. Kami pendeta juga ada pergumulan, ya kan? Kalau saya orangnya lebih banyak menangis kadang-kala, kalau kamu strong gitu ya. Saya kayak ini sedikit, wah udah keluar air mata. Jadi kami dalam pelayanan Bapak Ibu kadang-kala benar-benar harus bisa membangun, menyemangati. Nah itu salah satunya dengan bahasa roh. Nah itu menyembah di dalam roh. Nah di dalam kebenarannya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah. Apa Bapak Ibu? Ada orang mengatakan saya mau mengasihi Tuhan dan saya ingin setia dan melayani. Itu nggak salah. Saya mau ingin lebih lagi banyak berdoa karena saya mengasihi Tuhan. Itu nggak salah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetapi kadang-kala orang mengatakan nih, saya mau memberi, saya mau melayani supaya saya dikasih Tuhan, supaya saya menyatakan kasih saya kepada Tuhan. Itu mungkin mata rantainya, tetapi dasarnya kembali kepada ketaatan kepada perintah Tuhan. Kan itu Bapak Ibu. Mari kita belajar untuk senantiasa memahami kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dengan baik. Karena dasarnya itulah yang akan memotivasi kita, sehingga disitulah kita dikatakan sebagai penyembah-penyembah di dalam kebenaran. Bukan karena lighting, bukan karena apapun juga. Wah, musiknya kacau, WL-nya begini, saya nggak bisa menyembah Tuhan. Nggak ada urusan Bapak yang dikasih Tuhan. Ya kan? Meskipun semuanya harus harmonis, ya kan? Tetapi kalau Anda taat pada waktu Anda pergi beribadah, pada waktu Anda taat, pada waktu Anda beribadah kepada Tuhan, maka akan ada sebuah mengalir dari hati Anda penyembahan kepada Dia. Nah, di dalam kebenarannya Bapak Ibu, maka pada waktu Anda mentaati setiap perintah-perintah Tuhan,
Anda sedang menyembah Dia. Ya, kan? Jadi kapan kita menyembah Dia? Setiap saat pada waktu saya melakukan perintah Tuhan. Tidak hanya ada di kamar, tidak hanya pada waktu ibadah, tetapi setiap saat pada waktu kita bernapas dan kita melakukan perintah Tuhan, di situ Anda sedang menyembah Tuhan. Amin. Jadi dasari hidup kita bahwa ketaatan menuruti perintah-perintah Tuhan itu adalah salah satu bentuk bahwa saya sedang menyembah Raja di atas segala raja. Sehingga engkau mungkin bisa merasakan hadiratnya. Engkau di mobil bisa merasakan zaman Tuhan. Engkau di dapur bisa merasakan zaman Tuhan. Engkau pada waktu bekerja di depan komputer, engkau tiba-tiba bisa merasakan hadirat Tuhan. Ya kan? Kenapa? Karena kita sedang mentaati perintah Tuhan. Karena kita sedang melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup ini. Jaga pikiran, jaga mata, itu kan setiap hari, setiap saat, ya kan? Itu kan perintah-perintah Tuhan. Dan pada waktu engkau melakukan perintah Tuhan, di situ engkau sedang menyembah Tuhan. Ya kan? Karena firman dikatakan, barang siapa mengasihi Allah, pada waktu seseorang mengasihi Tuhan, maka dia akan datang dengan penyembahan. Ya kan? Nah, jadi mari biarlah penyembahan kita didasari dengan ketaatan. Coba katakan kepada teman, saudara, nah, ayo taat sama-sama. Ya. Amin. Ayo taat, gitu kan? Perintah Tuhan. Apa yang menjadi perintah Tuhan? Mari kita lakukan karena engkau sedang menyembah Dia. Amin. Kau bukan melakukan untuk siapapun, kau bukan melakukan untuk apapun, tetapi kau sedang melakukan untuk Raja di atas segala raja. Ketika engkau mengasihi, ketika engkau mengampuni, ketika engkau berkata-kata yang memberkati, semuanya penyembahan, Bapak Ibu. Karena kau sedang mengasihi Tuhan. Amin. Yang kedua, pengenalan. Bagaimana seseorang ingin menyembah? Kita umpamakan kepada sesuatu hal yang lain ya. Kalau dia tidak mengenal, mungkin ada keterpaksaan, mungkin ada suatu kewajiban atau apapun juga. Tetapi dengan dasar pengenalan, pada waktu seseorang ingin menyembah, maka di situ akan ada keluar penyembahan yang dahsyat. Ya kan? Nah, di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ketiga, di situ saya sudah tuliskan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Para orang-orang Majus ini harus berjalan mengikuti bintang. Pada waktu mereka harus meninggalkan mungkin aktivitasnya dan segalanya yang ada, mereka tahu bahwa ada sesuatu di dalam dirinya yang baik untuk mereka harus nyatakan, yaitu menyembah Raja di atas segala raja. Bapak Ibu menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Itu artinya dalam diri Anda sudah ada segala sesuatu yang baik. Ya kan? Pak, memang dasarnya saya begini, dari sononya gitu kan. Gak bisa lagi. Tetapi ingatkan, kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Amin. Jadi ayat ini, Dia telah menganugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Ada dalam dirimu, ada dalam diri saya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Amin. Jangan disimpan. Keluarkan itu sebagai pengenalan kepada Tuhan. Jadi pada waktu engkau berbuat baik, pada waktu engkau melakukan segala sesuatu yang memberkati, pada waktu engkau melakukan semuanya, dasari semuanya karena pengenalan akan Tuhan, yaitu keluar dalam penyembahan. Jadi seseorang yang berbuat sesuatu yang baik itu bukan sekedar karena keinginannya pribadi, Bapak Ibu, tetapi karena pengenalannya kepada Tuhan untuk
gitu kan? Tanpa pengenalan seseorang tidak akan melakukan penyembahan dengan tulus. Kekristenan Bapak Ibu, kalau hanya sekedar maaf mungkin dari papa mama dan semua, tetapi tidak ada sebuah pengenalan. Saya dari papa mama, artinya saya keluarga dari Kristen gitu. Tapi tanpa pengenalan secara pribadi, maka penyembahan itu tidak akan pernah tulus. Karena itu mari ajarkan kepada anak, ajarkan kepada siapapun juga yang ada dalam keluarga Anda untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Amin. Sehingga ada keluar yang tulus dari hati untuk menyembah Tuhan. Penyembahan yang benar seharusnya menyembah fokus pada yang disembah. Artinya apa? Ya, kita punya banyak pergumulan, ya kita punya banyak doa, tetapi jangan jadikan sekali lagi itu dasar engkau. Karena saya banyak pergumulan, saya ingin harus menyembah Tuhan lebih banyak lagi. Itu bukan didasarkan kepada pengenalan, karena kebutuhan. Fokusnya kepada ini, bukan kepada sana. Penyembahan fokusnya kepada siapa, Bapak Ibu? Daripada engkau dan saya mengenal Tuhan yang baik, mengenal Tuhan yang dahsyat, maka kita mau datang kepada Dia dan saya fokus kepada Tuhan pribadi yang dahsyat itu. Janji firman-Nya pasti akan tergenapi. Biasanya kita minta bonusnya dulu, biasanya kita minta jawabannya dulu. Tapi bagaimana kita mau menaruh penyembahan kita kepada pengenalan kepada Tuhan. Kemarin pada waktu Natal juga seperti itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Wah, Natal kondisi keuangan luar biasa. Kita hanya berdoa. Dan saya ambil tema dalam Natal, datanglah kerajaan. I am a disciple, karena saya adalah murid. Saya bawa kepada jemaat Tuhan supaya mereka termotivasi terus untuk menjadi murid Kristus, tidak hanya sekedar orang Kristen, dan mendatangkan kerajaan Tuhan dalam hidupnya. Dan luar biasa pertolongan Tuhan buat kami. Dan maaf kalau mungkin Bu dapat makanan ya, kami keluarga nggak dapat, lalu ada juga yang nggak dapat makanan. Karena di luar target Bapak Ibu. Saya targetkan paling 80-an ya, 80 lah. Jadi saya waktu itu makanan disumbang juga. Jadi pada waktu ditanya, berapa Pak? Biasa sih 80 Bu yang hadir kalau Natal. Ya udah saya sumbang 100 gitu ya. Saya sumbang 100, lalu 25 untuk sekolah minggu anak-anak. Kalau begitu datang di tengah-tengah yang nyumbang kan hadir, dia gelisah juga kok banyak gitu ya. Lalu tanya kepada panitia, berapa yang hadir? 100 lebih. Wow, langsung dia kalengkapi juga. Dia pesan lagi 25 lagi ke Pokben gitu ya, yang cepat. 125 jadinya dengan 25. Kurang juga ternyata. Jadi nggak tahu saya yang hadir berapa, atau ada yang double juga nggak tahu, Tuhan ampuni mereka. Karena makanan kan di belakang Bapak Ibu. Kalau kita gereja yang begini kan nggak bisa orang yang jagain atau apa, kan nggak seperti yang orang-orang lain. Nggak tahu lah itu, ya udahlah makan gitu ya. Dan ada berkat, Pak, saya mau kasih door prize. Begitu saya datang saya ambil. Jadi kalau gereja seperti ini, Bapak Oli dan juga saya juga pernah cerita ke Pak Oli, kalau sebenarnya biasanya gembala yang harus luar biasa gitu ya. Nah, saya harapkan di sini pasti ada kerjasama yang lebih baik lagi. Amin. Saya harus pergi ke SMK, saya ambil semuanya, mobil saya penuhin dengan door prize. Lalu pada waktu ambil door prize, wah kemarin Natal pergi ada sepeda listrik gitu kan, saya bilang gitu Pak Oli. Oh ya udah Pak, kalau itu ambil aja Pak, itu satu buat gereja. Pokoknya kasih karunia, udah diangkut lah. Gimana pun pokoknya diangkut, ditiduri lah di dalam mobil itu. Jadi mobil itu, hari ini mobilnya mogok. Padahal udah dipakai buat, nggak ada gitu, nggak ada urusan. Biasanya kita kait-kaitkan kan Bapak Ibu. 24 Desember tahun 2000 berapa? Kami kecelakaan pulang dari misi. Pulang dari misi, mobil saya dibawa oleh seorang pemuda, nabrak brek. Tanggal 24 malam Natal, saya di atas mobil derek.
kalau penyembahan bukan karena pengenalan, kita nggak akan pernah bisa menyembah Dia lagi. Ya Tuhan habis misi, ya Tuhan habis kasih semuanya di persembahan, perpuluhan, segala macam. Karena pengenalan kepada Tuhan, maka engkau tidak akan pernah bersungut-sungut dan engkau tidak akan pernah mengatakan bahwa ya kok begini sih gitu. Amin. Tetapi karena kita mengenal kepada Dia, maka kita menyembah, fokus kepada yang disembah. Amin. Yang ketiga dikatakan ini, dengan pengenalan maka penyembahan akan menjadi kerinduan. Amin. Ketika kau kenal istri, kau kenal suami, kau kenal anak, maka kau semakin rindu untuk cepat pulang. Ada amin. Kan saya cepat berhenti kan? Itu ada amin. Pada waktu kita kenal istri kita kenal suami kita kenal anak kita, maka kita akan lebih mau cepat bergegas untuk pulang ke rumah. Amin. Atau enak-enakan aja lah di kantor, lebih enaknya tak tunggu mereka tidur saya pulang. Bahaya loh Ibu, mereka sudah tunggu di rumah. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dialah kerinduan untuk menyembah kepada Tuhan. Karena kita kenal siapa Tuhan, maka kita selalu rindu datang menyembah Dia. Amin. Yang ketiga, yang ketiga, kemurnian. Ya. Penyembahan yang didasarkan kemurnian adalah penyembahan yang keluar dari hati. Pastinya itu. Ya kan? Pastinya pada waktu seseorang yang murni menyembah kepada Tuhan, maka keluar dari hati yang terdalam. Karena dari hatilah terpancar segala sesuatu kehidupan, dalam Amsal 4 ayat 23. Saya catat di situ. Lalu yang kedua, penyembahan dengan kemurnian, maka jangan sampai ada noda di dalam pengabdian. Engkau berjalan di dalam kekristenan, engkau berjalan setiap hari, engkau berjalan setiap minggu, engkau berjalan setiap hari. Kita bersama-sama berjuang untuk menjaga kekudusan dan hidup kita. Ya, murni di hadapan Tuhan, supaya tidak ternoda. Yusuf, dia menjaga kemurniannya. Dia tidak mau ternoda dengan segala godaan-godaan yang ada. Salah pencapaian, kemurnian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan di dalam penyembahan, jangan salah pencapaian. Yang tadi yang saya sudah katakan, dan hanya semuanya didasarkan kepada kita. Kenapa saya selalu mengatakan itu? Karena di dalam firman Tuhan, tanda-tanda akhir zaman, orang-orang akhir zaman adalah mementingkan. Nah, itu dia, hati-hati. Kau bilang kepada hati-hati. Nah, kalau sudah mementingkan diri sendiri, hati-hati. Kadang-kadang kan kita nggak merasa kan, semuanya saya, semuanya aku. Hati-hati jatuh kepada pencapaiannya salah. Gitu. Oke? Lalu kemurnian berdasarkan kepada nilai-nilai kerajaan Allah. Amin. Bukan nilai-nilai sifat manusia, bukan nilai-nilai keduniawian, bukan hal-hal yang harus kita pertahankan untuk terus kita perjuangkan dengan hal-hal yang sementara, tetapi kita perjuangkan untuk nilai-nilai kekekalan kerajaan Allah. Amin. Nah, yang terakhir, penyembahan masuk di dalam sebagai budaya kebenaran, bukan ya udah saya lagi butuh, saya ingin menyembah Tuhan. Bukan kepepet. Tetapi kan ada kerinduan gitu kan. Tadi kan ada fokusnya kepada Tuhan. Tadi kan ada pengenalan kepada Dia. Kalau hanya kepepet berarti kan kita nggak kenal siapa Dia. Apakah ada satu waktu kita tidak perlu Tuhan? Nggak ada kan? Karena kita mengenal Dia, karena kita mengenal Tuhan, maka saya datang selalu rindu untuk menyembah Tuhan. Tidak hanya di sekedar Natal, tidak hanya sekedar akhir tahun, awal tahun, tetapi setiap saat kita mau menjadikan penyembahan adalah sebuah budaya kebenaran. Gambar yang pertama, baca firman, berdoa melambangkan kedekatan kita dengan Tuhan. Yang kedua, aku mau beribadah kepada Tuhan, menyatakan
sebuah budaya kebenaran di dalam penyembahan untuk kita tetap setia beribadah di dalam gereja setempat. Amin. Amin. Haleluya. Biarlah tahun 2025 dengan firman ini tidak ada lagi yang bolos. Haleluya. Gitu. Amin. Biarlah kita berusaha sekuat kita. Saya kadang-kadang heran kalau yang di sana bisa kalau yang di sana dibela-belain, kalau yang di sini itu nggak dibela-belain. Ada juga sih, cuma kami yang di sana. Jadi saya katakan di sini nggak ada. Tapi nanti saya khotbah di sana gantian, jemaat yang lain ada. Saya kadang-kadang heran gitu kan ya Pak Oli ya. Ini orang kalau kerja sakit kerja masuk. Begitu ditanya hari Minggu, Pak saya istirahat capek Pak karena perlu dikit. Nice. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tidak mau menghakimi, tetapi saya mau jadikan itu budaya dalam diri saya untuk selalu sebagai penyembahan kepada Tuhan. Ya kan? Haleluya. Lalu pengorbanan. Pada waktu kita menyembah Tuhan, dan menjadikan itu sebuah budaya kebenaran, maka di dalam penyembahan, di dalam worship, di dalam kata sembahyang, baik di dalam perjanjian lama, terutama dalam perjanjian lama, itu pasti berkaitan dengan korban. Ya kan? Tadi Abraham dan juga semua yang ada itu berkaitan dengan korban. Pada waktu perjanjian baru demikian juga ada Yesus yang menjadi korban. Jangan image-kan memang untuk korban uang dan segala macam, memang itu salah satunya. Pekerjaan Tuhan dan perlu itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya kan? Jadi jangan sayang gitu ya. Artinya kalau engkau digerakkan untuk memberi, beri. Supaya Tuhan yang baik itu senantiasa dipermuliakan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menjadikan worship penyembahan sebagai budaya kebenaran, berikan yang terbaik buat Tuhan. Yes. Amin. Pengorbananmu adalah hal penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Jadi untuk melakukan budaya kebenaran ini, saya kasih bom di situ, yang ada di pikiran kita, yang ada di otak kita, yaitu perangi kesadaran Anda. Apa maksudnya? Perangi kesadaran Anda. Artinya begini. Kadang-kadang orang mengatakan, ya saya nggak sadar Pak lakukan ini. Ya saya nggak sadar Pak, saya sudah meninggalkan Tuhan. Ya saya nggak sadar Pak, saya sudah nggak pernah baca Alkitab. Ya saya nggak sadar Pak. Kapan sadarnya? Udah akhir tahun, udah mau 2025. Jadi artinya perangi selalu kesadaran Anda untuk selalu untuk selalu connect dengan Tuhan. Amin. Dimanapun kau berada, perangi kesadaran Anda. Biarlah kesadaran kita adalah kesadaran yang penuh dengan budaya kebenaran. Itu maksudnya. Amin. Kan seringkali kan gitu kan orang Kristen kan? Ya nggak nyadar Pak, ya nggak sadar, ya lupa, ya gitu kan, banyak kan dianya. Tapi pagi hari ini saya percaya kita mau memperangi itu kesadaran kita. Amin. Untuk selalu. Nah, jadi budaya yang menghancurkan harus ditinggalkan. Yaitu yang pertama, tinggalkan kalimat nanti saja, yang ntar aja. Nah, itu tinggalkan Bapak Ibu. Yang kedua, belum waktunya buat saya. Ayo maju, ayo berdoa, ayo kamu wanita, ayo. Ya ntar lah Pak, belum waktunya gitu kan. Nah, kapan gitu kan. Yang ketiga, sepertinya bukan karunia saya. Wih, itu luar biasa alasannya. Alasannya. Bapak Ibu, ya Pak memang bukan karunia. Mari coba dulu. Pernah nggak dipercayakan, didelegasikan sesuatu, lalu orang itu Pak, ya bukan karunia saya itu Pak, gitu kan. Tetapi adakah pada waktu didelegasikan, dipercayakan, ya Pak saya mau coba? Beda kan? Kalau nanti saat perjalanan ada kekurangan, ada sesuatu hal yang lain, kan pasti nggak apa-apa kan kita dinilai kan? Jangan takut Bapak Ibu, ya kan? Bisa diperbagi, bisa juga diarahkan. Oh ya ternyata kamu ada di sini bukan di situ. Nah, kan bisa. Yang penting kita coba dulu kan.
Tetapi jangan keluar budaya itu bukan karena saya, itu bukan buat saya, gitu kan? Biarkan orang lain dulu. Biarkan dia saja yang masuk surga. Mau? Tapi untuk hal-hal yang biasanya menjadi budaya dalam kebenaran untuk kita menyembah Tuhan, kadang-kala kita katakan entar aja, gitu kan? Biarkan dia dulu. Tunggu semuanya baik-baik saja. Ini kan alasan-alasan klasik kan Bapak Ibu. Tunggu semuanya tercukupi. Tunggu semuanya saya punya. Mobil baru semuanya baru saya setia. Lalu yang terakhir apa lagi Bapak Ibu biasanya yang harus dihancurkan dari budaya kita yang tidak menyembah Tuhan? Ada? 1-2 orang? Apa kira-kira? Kalau jemaat ribuan kan nggak bisa ditanya begini, kalau kita kan bisa Bu. Apa kira-kira? Ayo Bapak Ibu. Kalau nggak ada yang jawab saya nggak akhiri loh. Ayo pilih mana? Iya Pak? Egois. Isu. Kita berikan tepuk tangan. Budaya harus dihancurin ya Pak ya. Egois itu gitu. Apalagi satu lagi, terima kasih Pak. Beneran nggak pulang loh, ayo. Malas Pak. Wih, MALAS. Meskipun ikan malas itu paling enak, tetapi kalau malas yang satu itu harus dihancurkan. Amin. 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 Biarlah kita akan menjadi orang-orang yang budaya kebenaran yang selalu menyembah Tuhan. Ada 4 hal, jangan lupa itu. Untuk kita mari di akhir tahun ini menyambut Natal, kita menyembah Dia sebagai Raja di atas raja. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita katakan Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus.